Video monolog saya pagi ini adalah berisi pesan saya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto terkait Koperasi Merah Putih dan Budi Aris Setiadi. Dan selain kepada Presiden, ini adalah juga pesan edukasi kepada masyarakat supaya tidak terlena dengan narasi-narasi hiperbolik, narasi-narasi yang diperbesar seolah-olah sangat hebat, seolah-olah sangat luar biasa yang diberikan oleh pejabat-pejabat pemerintah kita sekarang. Terkait Koperasi Merah Putih, saya menanggapi pernyataan Saudara Budi Aris sebagai Menteri Koperasi yang memberikan statement bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi wadah tunggal penyalur barang-barang bersubsidi pemerintah, yaitu pupuk, LPG, bahan pokok, dan lain-lainnya. Ini akan membunuh banyak kehidupan masyarakat di daerah, bukan malah memberikan kehidupan, tetapi akan membunuh bisnis-bisnis kecil di desa-desa, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Terutama satu, saya mau berbicara tentang LPG. LPG ini, penyaluran distribusinya sudah tertata rapi dari pusat sampai ke bawah, dari Pertamina sampai ke pihak-pihak penyalur yang resmi saat ini disebut pangkalan. Di atas pangkalan ada agen, di atas agen ada SPBE, dari SPBE Pertamina. Perusahaan-perusahaan ini semuanya berinvestasi untuk menjadi agen LPG. Nah, kalau penyalurannya kemudian dialihkan ke KUD, maka akan ada puluhan ribu agen LPG yang akan tutup. Dan mereka rata-rata investasinya nilainya miliaran. Dan diantara mereka semuanya itu mempekerjakan pekerja minimal 7-10 orang. Bayangkan berapa puluh ribu sekarang agen LPG di Indonesia, kalau semuanya menjadi tutup dan dialihkan ke KUD sebagai agen, apa yang akan terjadi? Puluhan ribu orang baru, bahkan mungkin ratusan ribu akan menjadi pengangguran baru. Puluhan ribu bisnis akan tutup, yaitu agen-agen LPG. Bahkan ratusan ribu penyalur di bawahnya yang disebut dengan pangkalan dan juga penyalur tidak resmi akan kehilangan mata pencarian. Maka saya pikir bahwa gagasan Budi Aris Menteri Koperasi soal bahwa KUD nanti akan menjadi penyalur tunggal produk-produk bersubsidi adalah sebuah kebodohan. Sebuah kebodohan yang diucapkan oleh orang yang tidak mengerti, tidak menguasai apa pekerjaannya. Bagaimana demografi Indonesia, bagaimana landscape Indonesia, bagaimana semua tentang Indonesia. Dia hanya berpikir bahwa ini akan dibuat menjadi bisnis monopoli. Dan terkesan ini kita menjadi seperti sebuah negara komunis. Komunis melakukan itu, pemerintah memonopoli semuanya. Dan pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Atas nama koperasi, pemerintah kemudian berbisnis dengan rakyatnya, memonopoli bisnis bahan pokok, pupuk, dan LPG. Ini tidak boleh dilanjutkan. Saya berharap bahwa Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait rencana pembangunan Koperasi Merah Putih. Menurut saya rencana ini belum matang dan pasti akan gagal kalau diteruskan sekarang. Kita pernah punya pengalaman di zaman Orde Baru, namanya Koperasi Unit Desa. Melakukan pola yang sama, malah menyimpang, dan banyak kepala desa dulu yang dituduh korupsi, penyalahgunaan dana-dana yang terhimpun di KUD. Saya melihat belum jelas konsep dari Koperasi Merah Putih ini seperti apa pola bisnisnya, seperti apa akan melakukan di lapangan, perekrutan pengurusnya dan lain-lain segala macam. Ini baru hanya ambisi besar yang disampaikan oleh pemerintah, niat besar yang disampaikan oleh pemerintah, seperti kakek-kakek yang nafsunya besar tapi tenaga kurang. Koperasi Merah Putih saya tidak melihat dan belum menemukan bahwa ini menjadi sebuah program yang telah berada di jalur yang benar. Konsepnya masih abu-abu, hanya ambisinya yang tinggi, tenaganya kurang, nafsunya besar. Maka saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto, Pak, Bapak jangan terlalu banyak omong-omong di negara ini. Pidato Bapak menggelegar, tetapi eksekusinya di lapangan semuanya kacau balau, Pak. Kacau balau, makanya Bapak jalan-jalanlah ke daerah. Sudah mau 7 bulan Bapak Presiden, saya belum perhatikan Bapak jalan-jalan ke wilayah Indonesia. Masih di Jakarta, kalau enggak ke luar negeri.
Ini penting Pak, penting sekali. Lakukan evaluasi menyeluruh dan Bapak jangan hanya mendengar omongan-omongan dari Budiari dan menteri-menteri yang lain soal koperasi Merah Putih. Saya berani taruhan, ini akan gagal kalau dilanjutkan sekarang karena konsepnya tidak jelas dan Bapak Prabowo terlalu diiming-imingi janji surga oleh seorang bernama Budiari dan mungkin Zulkifli Hasan yang menjadi Menko di bidang ini. Saya belum melihat konsep jelas pembentukan koperasi ini, role bisnisnya seperti apa, dan malah menjadi seperti negara komunis, memonopoli bisnis-bisnis yang mendapat subsidi dari negara. Hanya negara komunis yang melakukan itu, dan itu akan mengganggu banyak bisnis yang lain. Satu tadi saya sudah berikan contoh, LPG. Penyaluran LPG ini melibatkan ratusan ribu tenaga kerja. Hati-hati soal itu. Hati-hati. Dan Budiari tidak mengerti soal ini. Budiari itu nggak ngerti, mungkin dia lagi pusing. Sama seperti disampaikan oleh Pak Darmadi Daryanto dari PDIP. Bisnis apa yang untung 20%? Kecuali bisnis judul, menjadi backing judul ya bisa dapat 50%. Maka Pak Prabowo evaluasi program ini dan evaluasi Budiari.